Lahir dengan nama Hendrik Benyamin Sahetapi Angel, Diki Ambon berasal dari sebuah keluarga sederhana di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hidup di lingkungan yang keras dan penuh keterbatasan membuat Diki tumbuh menjadi anak yang gigih dan pemberani. Namun, di balik itu semua, ia menyimpan dendam atas ketidakadilan yang dirasakan keluarganya. Ayahnya seorang nelayan yang kerap diperlakukan tidak adil oleh tengkulak, sementara ibunya berjuang mati-matian menghidupi keluarga dengan menjual hasil kebun yang tak seberapa. Kehidupan penuh tekanan ini membentuk Diki menjadi pribadi yang tangguh, tetapi juga menyimpan amarah dalam diam. Saat menginjak usia remaja, Diki memutuskan untuk merantau ke Yogyakarta, sebuah kota yang dijanjikan sebagai tempat penuh peluang. Dengan harapan besar dan bekal seadanya, ia berangkat meninggalkan kampung halaman. Namun, kenyataan di perantauan tak seindah yang dibayangkan. Kesulitan ini mendorong Diki mendekati kelompok-kelompok pinggiran yang menjanjikan perlindungan dan solidaritas. Ia mulai mengenal dunia jalanan, di mana kekerasan dan kekuatan menjadi alat utama untuk bertahan hidup. Dalam waktu singkat, Diki mulai dikenal di kalangan preman lokal. Tubuhnya yang besar dan keberaniannya membuatnya menonjol. Ia menjadi sosok yang disegani, namun juga ditakuti. Sifat agresif dan kemampuan bertarungnya membuat ia cepat naik pangkat di dunia bawah tanah. Seiring waktu, Diki tak hanya bertahan di dunia kriminal, tetapi juga menguasainya. Mimpi awal untuk hidup layak telah tergantikan oleh ambisi untuk menjadi penguasa jalanan. Tindakan-tindakannya semakin brutal, tetapi ia merasa tak ada pilihan lain selain terus maju. Keputusan untuk memasuki dunia kriminal telah menjadi jalan tak kembali baginya. Diki Ambon dikenal sebagai sosok yang mampu menguasai Yogyakarta dengan cara yang kasar dan tak kenal belas kasihan. Reputasinya sebagai gembong preman tidak datang dengan sendirinya. Ia membangun kekuatannya melalui serangkaian aksi brutal yang membuat lawan-lawannya gemetar. Jalan Solo menjadi wilayah kekuasaannya, di mana ia menetapkan aturan yang harus dipatuhi oleh siapapun yang beroperasi di sana. Dari pedagang kaki lima hingga pemilik tempat hiburan, semua mengenalnya sebagai penguasa tanpa mahkota. Namun, bagi mereka yang mencoba menentangnya, balasannya adalah kekerasan tanpa ampun. Tak jarang, Diki memimpin sendiri aksi intimidasi, mengancam dengan senjata, atau bahkan menghajar korbannya di depan umum untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Diki tak hanya beroperasi sebagai preman jalanan, tetapi juga membangun jaringan yang kuat di dunia kriminal Yogyakarta. Ia memanfaatkan rasa takut sebagai modal utama, memperkuat dominasinya dengan mengumpulkan anak buah yang loyal karena takut atau membutuhkan perlindungannya. Dalam beberapa kasus, Diki juga bertindak sebagai penegak hukum, bayangan, mengatur konflik antar kelompok preman atau menengahi masalah di dunia hitam dengan kekerasan sebagai solusinya. Namun, kekuasaannya bukan hanya tentang otot dan keberanian. Ia juga dikenal licin dalam menghadapi aparat penegak hukum. Banyak yang percaya Diki memiliki koneksi di balik layar, membuatnya sulit disentuh oleh pihak berwenang. Reputasinya sebagai sosok tak terkalahkan terus meluas, menjadi legenda yang tak hanya ditakuti tetapi juga dihormati oleh mereka yang hidup dalam bayang-bayang dunia gelap. Namun, di balik semua itu, ia menciptakan musuh-musuh dalam diam, yang suatu saat akan berbalik menghancurkannya. Pada tahun 2002, nama Diki Ambon kembali mencuat setelah terlibat dalam kasus pengeroyokan brutal yang mengguncang Yogyakarta. Peristiwa itu bermula dari perselisihan kecil di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Solo, yang berkembang menjadi konflik besar. Diki, dengan reputasinya sebagai penguasa jalanan, tidak segan turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Malam itu, ia memimpin sekelompok anak buahnya untuk menghajar seorang pria yang dianggap telah melanggar aturan tak tertulis wilayah kekuasaannya. Serangan itu begitu ganas, melibatkan senjata tajam dan pukulan bertubi-tubi, hingga korban tak berdaya. Pria malang tersebut akhirnya meninggal dunia di tempat. Tubuhnya tergeletak di tengah keramaian sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani menantang Diki. Kasus ini menjadi sorotan publik dan memancing perhatian luas karena kebrutalan dan arogansi yang ditunjukkan Diki. Namun, proses hukum yang berjalan tidaklah mulus. Banyak yang percaya bahwa Diki akan lolos dari jerat hukum karena kekuatannya yang besar, baik secara fisik maupun melalui jaringannya. Penangkapan Diki sempat diwarnai ketegangan, dengan para anak buahnya berusaha menghalangi pihak berwenang. Setelah akhirnya ditangkap, Diki masih menunjukkan sikap tak gentar. Di persidangan, ia bahkan tidak tampak menyesal,
melainkan tersenyum seolah kemenangan ada di tangannya. Hukuman penjara yang dijatuhkan dianggap ringan oleh banyak pihak, seolah mencerminkan betapa dalamnya pengaruh yang ia miliki di balik layar. Namun, masa di balik jeruji itu hanya sementara bagi Diki. Ia menjadikannya sebagai jeda untuk merancang langkah besar berikutnya dalam dunia kriminal. Penjara, bagi Diki, bukanlah akhir, melainkan tempat untuk memperkuat koneksi dan mempersiapkan kebangkitannya yang lebih ganas. Setelah bebas bersyarat dari hukuman sebelumnya, Diki kembali menunjukkan sisi kelamnya yang semakin sulit dikendalikan. Pada malam 19 Agustus 2007, Diki bersama rekannya, Victor Endoen alias Ito, melakukan tindakan yang tidak hanya menggemparkan tetapi juga menambah noda hitam dalam catatan kriminalnya. Kejadian bermula ketika mereka bertemu dengan seorang wanita muda di sebuah tempat hiburan malam. Wanita tersebut awalnya tak menyadari bahaya yang mengintainya. Dengan bujuk rayu yang kasar bercampur ancaman terselubung, Diki dan Ito membawa korban ke dalam mobil. Di dalam mobil itu, Diki memulai aksinya, menggunakan kekuatan dan dominasinya untuk menundukkan korban yang ketakutan. Namun, kejahatan mereka tidak berhenti di sana. Setelah melakukan pelecehan di dalam mobil, Diki dan Ito membawa korban ke asrama yang menjadi markas mereka. Tempat yang seharusnya menjadi ruang perlindungan, malah berubah menjadi lokasi dari tindakan paling keji yang dilakukan oleh dua pria itu. Korban, yang tak mampu melawan, hanya bisa menangis dalam ketakutan. Malam itu meninggalkan luka mendalam yang tidak hanya pada tubuh, tetapi juga pada jiwa korban. Kejahatan ini menjadi puncak dari arogansi Diki, yang merasa dirinya tak tersentuh oleh hukum. Ketika kasus ini mencuat, masyarakat Yogyakarta kembali terkejut. Keberanian korban melapor membongkar tindakan keji Diki dan rekannya, meskipun mereka mencoba menutupi jejak dengan ancaman terhadap korban dan keluarganya. Proses hukum yang dihadapi Diki kali ini lebih tegas, dan ia akhirnya dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara. Meski demikian, hukuman ini dianggap terlalu ringan oleh banyak pihak, mengingat beratnya kejahatan yang dilakukan. Bagi Diki, penjara mungkin terasa seperti hukuman kecil, tetapi perbuatannya kali ini mulai menimbulkan gelombang kebencian yang lebih besar dari masyarakat dan bahkan di kalangan lawan-lawannya. Kejahatan ini bukan hanya soal hukum, ia telah menciptakan lubang yang lebih dalam reputasi dirinya, mengundang lebih banyak musuh dalam bayangan. Setelah bebas dari penjara, Diki Ambon kembali ke jalanan Yogyakarta dengan membawa pengalaman pahit dan kemarahan yang semakin mendalam. Masa tahanan, yang seharusnya menjadi pelajaran, justru menjadi ajang bagi Diki untuk memperkuat jaringannya di dunia kriminal. Di dalam penjara, ia menjalin relasi dengan sesama pelaku kriminal dari berbagai daerah, memperluas pengaruhnya hingga melampaui Yogyakarta. Saat kembali ke dunia luar, Diki muncul sebagai sosok yang lebih berani dan lebih berbahaya. Ia segera mengambil alih kendali kelompok preman yang sempat kehilangan arah selama ia di penjara. Dengan reputasi sebagai orang yang tak pernah takut mati, Diki kembali menjadi pemimpin yang ditakuti sekaligus dihormati di lingkaran dunia hitam. Kehadiran Diki yang kembali memimpin kelompoknya membawa gelombang kekacauan baru di Yogyakarta, terutama di tempat-tempat hiburan malam yang menjadi wilayah operasinya. Dengan gaya yang lebih agresif, ia tidak hanya memeras pemilik tempat hiburan, tetapi juga memastikan tidak ada kelompok lain yang berani beroperasi tanpa seizinnya. Diki sering muncul di lokasi-lokasi tersebut, mengawasi langsung anak buahnya dan memastikan tidak ada yang melanggar aturan yang ia tetapkan. Kehadirannya yang intimidatif seringkali membuat suasana mencekam. Pemilik bisnis yang menolak permintaan Diki, seperti uang keamanan atau jatah tertentu, akan menghadapi balasan yang keras. Tidak jarang tempat usaha mereka dirusak, atau bahkan diancam akan dibakar. Di sisi lain, Diki juga mulai menarik perhatian aparat penegak hukum yang memantau aktivitasnya dari jauh. Namun, seperti sebelumnya, ia memiliki cara untuk menghindar dari jeratan hukum. Dengan pengaruh yang sudah semakin besar dan koneksi yang terjalin baik, ia tetap melenggang bebas, seolah-olah tidak ada yang mampu menyentuhnya. Situasi ini membuat banyak pihak, baik masyarakat maupun aparat, frustrasi. Namun, Diki sendiri tidak menyadari bahwa semakin tinggi ia mendaki, semakin banyak pihak yang menaruh dendam padanya. Kembali ke dunia hitam ternyata bukan hanya kebangkitannya, tetapi juga langkah menuju kehancuran yang sudah mulai terbentuk dari bayang-bayang kekuatan yang ingin menumbangkannya. Pada malam 19 Maret 2013, suasana di Hugoes Cafe yang biasanya dipenuhi musik dan tawa mendadak berubah menjadi tegang saat Diki Ambon dan kelompoknya tiba. Dengan langkah percaya diri,
Diki memasuki kafe, disambut oleh pandangan takut dari beberapa pengunjung yang mengenal reputasinya. Di meja-meja lain, bisik-bisik mulai terdengar, sementara sebagian tamu memilih untuk segera meninggalkan tempat, menghindari kemungkinan masalah yang sering menyertai kehadiran Diki. Malam itu, Diki dan kelompoknya berada dalam suasana hati yang liar, dipanaskan oleh alkohol yang mereka konsumsi sebelum tiba di kafe. Suasana menjadi semakin tidak terkendali ketika mereka mulai bersikap arogan, memesan minuman tanpa membayar, dan mengganggu pengunjung lainnya. Ketegangan memuncak saat Serka Heru Santosa, seorang anggota Kopassus yang juga sedang berada di kafe, mencoba menengahi keributan yang dibuat Diki dan kelompoknya. Heru, yang dikenal sebagai pria berkarakter tegas dan disiplin, tidak bisa tinggal diam melihat perilaku mereka yang mengganggu kenyamanan pengunjung lainnya. Namun, pendekatan Heru untuk menenangkan situasi justru memicu emosi Diki. Dalam pandangan Diki, kehadiran Heru adalah ancaman terhadap dominasinya. Pertengkaran verbal pun pecah, dengan Diki melontarkan ancaman dan hinaan. Suasana kafe yang semula hanya tegang berubah menjadi kacau saat keributan itu beralih ke halaman parkir. Di luar, konfrontasi berubah menjadi perkelahian fisik yang tidak seimbang. Heru, meskipun seorang prajurit terlatih, kalah jumlah dan menjadi sasaran amukan Diki dan anak buahnya. Serangan terhadap Heru begitu brutal, dengan pukulan dan tendangan yang bertubi-tubi. Dalam kekacauan itu, salah satu anggota kelompok Diki menggunakan botol sebagai senjata, menghantamkan benda tersebut ke kepala Heru, membuatnya terjatuh. Namun, serangan tidak berhenti di situ. Dalam tindakan yang melampaui batas, salah seorang dari mereka menikam Heru, menyebabkan luka parah yang akhirnya merenggut nyawanya. Insiden ini tidak hanya mengakhiri malam itu dengan tragedi, tetapi juga memulai serangkaian peristiwa yang akan mengguncang Yogyakarta dan memicu tindakan balasan yang tidak pernah dibayangkan oleh Diki dan kelompoknya. Keberanian Heru yang berakhir tragis menjadi pemantik api balas dendam yang akan mengubah segalanya. Setelah insiden brutal di Hugoes Cafe yang merenggut nyawa Serka Heru Santosa, aparat kepolisian bergerak cepat untuk menangkap para pelaku. Penyelidikan intensif yang dilakukan mengarah langsung pada Diki Ambon dan 3 rekannya, Yohanes Huan Mambait alias Huan, Gamaliel Yermianto Rohiriwu alias Adi, dan Adrianus Chandra Galaja alias Dedi. Nama-nama ini sudah dikenal oleh pihak berwajib karena rekam jejak kriminal mereka yang panjang. Meskipun Diki dan kelompoknya berusaha menghindari kejaran polisi, tekanan publik yang meluas dan kemarahan yang memuncak terhadap peristiwa ini membuat polisi meningkatkan upaya mereka. Penangkapan tersebut dilakukan dalam operasi yang dramatis, dengan personel bersenjata lengkap untuk mengantisipasi perlawanan. Namun, pada akhirnya, Diki dan kelompoknya menyerah tanpa perlawanan berarti. Setelah ditangkap, mereka dibawa ke Lapas Cebongan, Sleman, untuk menjalani penahanan sebelum proses persidangan. Penahanan mereka tidak berlangsung tanpa gesekan. Kehadiran Diki dan kelompoknya di lapas tersebut menciptakan ketegangan baru, baik di dalam maupun di luar penjara. Para napi lainnya merasa terintimidasi oleh keberadaan Diki, sementara di luar, simpati dan kemarahan bercampur di kalangan masyarakat. Kabar penahanan mereka menyebar dengan cepat, disertai desas-desus bahwa kasus ini akan ditutup dengan hukuman ringan, seperti yang sering terjadi pada kasus sebelumnya. Namun, tidak semua pihak rela melihat keadilan seperti itu berjalan. Di tengah suasana yang semakin memanas, terdengar bisik-bisik tentang adanya pihak yang tidak puas dengan proses hukum biasa dan memilih jalan lain untuk menegakkan keadilan. Lapas Cebongan, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi mereka, tanpa disadari telah menjadi arena bagi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penahanan. Pada dini hari 23 Maret 2013, suasana di Lapas Cebongan yang biasanya tenang berubah menjadi mencekam. Sekelompok pria bersenjata lengkap datang dengan langkah pasti, memancarkan aura disiplin yang tidak biasa. Mereka mengenakan seragam hitam tanpa tanda pengenal, wajah sebagian tertutup bala lava, dan gerak-geriknya mencerminkan keahlian militer yang terlatih. Dalam waktu singkat, mereka berhasil melewati penjagaan lapas. Suara senjata yang dikokang dan perintah tegas membuat para petugas lapas tak berdaya. Penyerbu itu tampaknya telah merencanakan segala sesuatu dengan matang, tahu persis apa yang harus dilakukan dan di mana target mereka berada. Petugas yang mencoba melawan diancam, sementara yang lain hanya bisa menyaksikan dalam diam, sadar bahwa perlawanan akan sia-sia. Dengan langkah yang penuh determinasi, kelompok tersebut menuju sel yang dihuni Diki Ambon dan 3 rekannya, Yohanes Huan Mambait, Gamaliel Yermianto Rohiriwu, serta Adrianus Chandra Galaja.
Ketika pintu sel dibuka, Diki dan anak buahnya yang sebelumnya terlihat angkuh kini hanya mampu menatap ketakutan. Mereka tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka. Dalam hitungan detik, serangan brutal dimulai. Tembakan dilepaskan tanpa ampun, membungkam keempatnya di tempat. Jeritan singkat terdengar sebelum akhirnya berganti menjadi keheningan yang menakutkan. Tidak ada ruang untuk negosiasi atau ampunan. Setiap peluru yang ditembakkan seolah membawa pesan dendam yang dalam dan tak terbalas. Setelah eksekusi selesai, kelompok bersenjata itu meninggalkan lapas dengan cara yang sama cepatnya seperti saat mereka masuk, meninggalkan suasana horor yang membekas di antara para penghuni dan petugas lapas. Kabar tentang serangan ini menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Yogyakarta dan bahkan nasional. Banyak yang terkejut. Tetapi tidak sedikit pula yang melihat ini sebagai balas dendam yang pantas atas kematian tragis serka Heru Santosa. Peristiwa ini menciptakan ketegangan luar biasa, mengaburkan batas antara tindakan balas dendam dan penegakan keadilan. Lapas yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi tahanan berubah menjadi saksi bisu dari eksekusi paling dramatis dalam sejarah kriminal Indonesia. Penyerangan tersebut menjadi simbol akhir dari kekuasaan Diki di dunia kriminal, tetapi juga membuka bab baru yang penuh kontroversi tentang peran aparat dalam balas dendam berdarah ini. Setelah penyerangan brutal di Lapas Cebongan, kepolisian dan berbagai lembaga terkait bergerak cepat untuk mengungkap pelaku di balik aksi tersebut. Dalam tekanan publik yang menginginkan transparansi, penyelidikan intensif dilakukan, melibatkan berbagai instansi, termasuk TNI. Tidak butuh waktu lama, hingga identitas pelaku mulai terkuak. Hasil investigasi mengungkap bahwa serangan itu dirancang dan dilakukan oleh 11 anggota Kopassus, unit elit militer Indonesia, dengan pimpinan lapangan adalah Serda Ucok Tigor Simbolon. Fakta ini mengejutkan banyak pihak, menimbulkan perdebatan sengit di masyarakat. Bagaimana mungkin kelompok elit militer yang seharusnya melindungi negara, terlibat dalam tindakan main hakim sendiri yang begitu kejam? Terungkapnya identitas para pelaku tidak meredakan situasi, justru memicu gelombang kontroversi yang lebih besar. Dalam pemeriksaan, para anggota Kopassus yang terlibat mengakui tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk balas dendam atas kematian tragis serka Heru Santosa, salah satu rekan mereka yang dianiaya hingga tewas oleh Diki Ambon dan kelompoknya. Serda Ucok, sebagai pemimpin aksi, mengaku bahwa ini adalah keputusan yang diambil berdasarkan kode kehormatan di antara prajurit. Mereka merasa sistem hukum tidak akan memberikan keadilan yang cukup bagi rekan mereka, sehingga mereka memilih untuk mengambil tindakan sendiri. Pengakuan ini menuai pro dan kontra. Sebagian masyarakat memandang aksi ini sebagai bentuk keberanian untuk menegakkan keadilan di luar sistem yang sering dianggap lemah terhadap kriminal kelas berat. Namun, banyak pula yang mengecam tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran hukum yang tidak dapat dibenarkan, bahkan oleh prajurit terbaik sekalipun. TNI, di bawah tekanan publik dan pemerintah, akhirnya mengakui keterlibatan anggotanya. Namun, pernyataan ini tidak serta-merta meredakan kontroversi, melainkan menimbulkan pertanyaan yang lebih mendalam tentang bagaimana moralitas dan disiplin di internal militer bisa runtuh dalam situasi seperti ini. Penyerangan Lapas Cebongan menjadi peristiwa yang tidak hanya memukul institusi hukum, tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer. Di sisi lain, bagi anggota Kopassus yang terlibat, aksi ini tidak hanya menjadi puncak dari kesetiaan terhadap rekan, tetapi juga awal dari konsekuensi berat yang akan mereka hadapi. Reaksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, terhadap penyerangan di Lapas Cebongan sangat tegas dan penuh emosi. Sebagai seorang mantan Jenderal TNI yang memahami nilai-nilai militer, SBY mengutuk keras tindakan tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan kewibawaan negara. Dalam konferensi pers yang diadakan tak lama setelah identitas para pelaku terungkap, SBY dengan nada tegas menyampaikan bahwa tidak ada ruang bagi siapapun, termasuk anggota militer, untuk bertindak di luar hukum. Ia menegaskan bahwa aksi balas dendam seperti itu, meskipun dilandasi oleh rasa kehilangan dan kemarahan, tetap tidak dapat dibenarkan. Kita adalah negara hukum. Apa yang terjadi di Cebongan bukan hanya mencoreng citra hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai yang kita junjung tinggi sebagai bangsa yang bermartabat, ujar SBY dengan raut wajah serius. Namun, di balik kecaman publiknya, SBY menghadapi dilema besar. Sebagai mantan perwira tinggi, ia memahami rasa solidaritas dan loyalitas di kalangan militer, terutama dalam satuan elit seperti Kopassus. Di satu sisi, ia harus berdiri di atas prinsip supremasi hukum yang menjadi pondasi demokrasi Indonesia, tetapi di sisi lain,
Ia juga menyadari bahwa tindakan para pelaku didorong oleh rasa kekecewaan mendalam terhadap sistem yang dianggap gagal melindungi kehormatan rekan mereka. Peristiwa ini menempatkan SBY di tengah tekanan dari berbagai pihak, masyarakat yang menuntut keadilan, lembaga hukum yang ingin menjaga kewibawaan, serta kalangan militer yang merasa aksi tersebut lahir dari tradisi tak tertulis di dunia militer. Sebagai respon, SBY memerintahkan penyelidikan yang transparan dan proses hukum yang adil, tanpa pandang bulu. Ia menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan profesionalisme dan integritas. Dalam pernyataannya, SBY juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi militer, seraya meminta agar insiden ini menjadi pelajaran berharga untuk mencegah peristiwa serupa di masa depan. Meskipun ia berbicara dengan penuh wibawa, banyak yang merasakan ketegangan emosional dalam nada suaranya. Kombinasi antara rasa kecewa terhadap tindakan di luar hukum dan empati terhadap perjuangan moral yang dihadapi oleh para pelaku. Peristiwa ini tidak hanya menjadi ujian bagi hukum di Indonesia, tetapi juga ujian pribadi bagi SBY sebagai pemimpin yang harus menjaga keseimbangan antara hukum, keadilan, dan rasa kemanusiaan. Proses hukum terhadap para anggota Kopassus yang terlibat dalam penyerangan Lapas Cebongan menjadi salah satu persidangan paling kontroversial dalam sejarah militer Indonesia. Sidang yang digelar di Pengadilan Militer Yogyakarta berlangsung dalam atmosfer yang penuh emosi dan ketegangan. Puluhan prajurit Kopassus hadir sebagai bentuk solidaritas, sementara masyarakat yang mengikuti kasus ini terbagi dalam dua kubu. Sebagian mengecam tindakan main hakim sendiri yang dilakukan para terdakwa, sementara sebagian lainnya mendukung mereka sebagai pahlawan yang berani menegakkan keadilan bagi rekan mereka yang telah gugur. Setiap sidang dipenuhi dengan sorotan media, mengupas setiap detil peristiwa yang menggemparkan itu, dari perencanaan hingga eksekusi. Di ruang sidang, Serda Ucok Tigor Simbolon tampil sebagai pemimpin yang tegas dan bertanggung jawab. Ia tidak mengelak dari dakwaan, bahkan secara terbuka mengakui perannya dalam memimpin serangan. Dalam keterangannya, Ucok menyatakan bahwa tindakan mereka didasari oleh rasa solidaritas dan penghormatan terhadap Serka Heru Santosa, yang menurut mereka tidak mendapatkan keadilan melalui jalur hukum. Kami tidak berniat melawan hukum, tetapi kami merasa hukum terlalu lamban untuk menghormati pengorbanan rekan kami, katanya di depan majelis hakim. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Pernyataannya menciptakan dilema moral di antara para penonton sidang. Mereka dihadapkan pada kejujuran seorang prajurit yang mengorbankan dirinya demi rasa keadilan versi mereka sendiri. Setelah serangkaian persidangan yang panjang, pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis. Serda Ucok dijatuhi hukuman 11 tahun penjara sebagai pemimpin aksi, sementara rekan-rekannya menerima hukuman bervariasi, mulai dari 1 hingga 8 tahun. Vonis ini memicu reaksi yang beragam. Banyak yang menganggap hukuman tersebut sudah adil mengingat pelanggaran hukum yang terjadi, tetapi tidak sedikit pula yang menilai bahwa para prajurit ini layak mendapatkan keringanan karena niat mereka dianggap mulia. Persidangan ini meninggalkan jejak yang dalam, tidak hanya bagi para terdakwa, tetapi juga bagi institusi militer dan sistem hukum Indonesia. Itu menjadi pengingat akan kompleksitas antara menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi hukum di tengah situasi yang penuh dengan loyalitas, dendam, dan rasa hormat di kalangan prajurit elit. Kasus penyerangan Lapas Cebongan memunculkan kontroversi yang mengguncang opini publik di seluruh Indonesia. Di satu sisi, banyak pihak mengecam tindakan para anggota Kopassus sebagai pelanggaran hukum yang serius dan bentuk vigilante justice yang berbahaya. Namun, di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang justru memuji keberanian mereka, menganggap aksi tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap premanisme yang telah lama merajalela dan dianggap sulit dijinakan oleh hukum biasa. Mereka yang mendukung tindakan ini berpendapat bahwa Diki Ambon dan kelompoknya, dengan rekam jejak kriminal mereka, pantas menerima hukuman setimpal, meskipun melalui cara di luar hukum formal. Dukungan ini datang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk dari komunitas-komunitas yang merasa terintimidasi oleh kehadiran kelompok preman seperti Diki. Sentimen ini semakin kuat karena banyak yang merasa bahwa sistem hukum seringkali gagal memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan berat. Kasus-kasus sebelumnya, di mana hukuman ringan diberikan kepada para kriminal seperti Diki, membuat publik skeptis terhadap efektivitas penegakan hukum. Dalam narasi ini, para prajurit Kopassus yang terlibat dianggap sebagai pahlawan bayangan, yang bertindak demi melindungi kehormatan, bukan hanya institusi militer tetapi juga masyarakat yang lelah dengan ketidakadilan. Di media sosial, muncul gelombang dukungan berupa pesan-pesan solidaritas dan simpati untuk para terdakwa. Ada yang bahkan menyebut mereka sebagai penegak keadilan sejati,
yang berani mengambil risiko besar demi rasa keadilan yang tidak mampu dipenuhi oleh hukum negara. Namun, dukungan publik ini tidak lepas dari kontroversi. Para aktivis HAM dan pakar hukum memperingatkan bahwa pembenaran terhadap tindakan main hakim sendiri dapat menciptakan preseden berbahaya. Mereka khawatir jika tindakan seperti ini dibiarkan, maka akan semakin sulit menegakkan supremasi hukum, terutama jika institusi militer dianggap dapat bertindak di luar batas hukum. Kontroversi ini menciptakan perdebatan tajam di berbagai forum, termasuk media dan diskusi publik. Di tengah semua ini, para anggota Kopassus yang terlibat tetap menjadi simbol dari dilema moral yang membagi masyarakat, antara kebutuhan akan keadilan yang cepat dan ketegasan hukum yang harus dihormati tanpa pandang bulu.